menjalani tahun 2026. Segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi segala sesuatu yang tidak mungkin bisa kami hadapi, tetapi kami percaya langkah kaki kami bersama-sama dengan kekuatan Tuhan ketika kami masih bisa tegak semata-mata karena Tuhan yang menegakkan kami. Kami percaya apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang dirancangkan Tuhan sempurna tergenapi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami menerima pengajaran firman-Mu yang terus menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, jiwa kami ditenangkan, dan terus kami menapaki tahun 2026 dalam otoritas tuntunan kasih Tuhan. Terima kasih oleh kuasa darah pengorbanan Tuhan, hamba boleh menyampaikan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh anugerahnya pagi ini kita bersama-sama boleh menapaki tahun 2026 yang banyak prediksi, banyak diramalkan, banyak dibicarakan, didiskusikan apa yang akan terjadi di tahun 2026. Tetapi kita perlu tahu, kita perlu paham bahwa Tuhan sudah berulang kali menyampaikan
tentang apa yang harus terjadi pada akhir zaman. Ketika kita pahami pengajaran firman Tuhan dari hari ke hari, maka kita menjadi orang yang paling berbahagia. Kita menjadi jemaat yang tentunya tidak perlu cemas, tidak perlu kaget, tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi. Sebab firman Tuhan sudah jelas, kisi-kisi tentang peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga para nabi, juga tidak hanya satu nabi, tetapi Yesaya dengan jelas menyampaikan tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Demikian juga nabi-nabi yang lain yang mendukung dari nubuatan-nubuatan para nabi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pentingnya kita terbangun menjadi generasi keluarga yang bijaksana. Pentingnya kita memahami sebagai pribadi yang bijaksana. Sebab kalau tidak, ini yang saya sampaikan ini Alkitabiah yang Tuhan kehendaki begitu. Sebab hanya ada dua kemungkinan. Kita ini berada pada jalur komunitas gereja yang bijaksana, atau kita berada pada posisi komunitas gereja yang bodoh. Tidak ada pilihan yang ketiga, tidak ada pilihan yang keempat. Karena kita merindukan masing-masing menjadi pribadi yang menerima keselamatan dari Tuhan. Otomatis kita merindukan menjadi pribadi yang bijaksana. Nah, bagaimana supaya menjadi generasi yang bijaksana, menjadi keluarga yang bijaksana? Nah, setahap demi setahap firman pengajaran itu tidak cukup kita dengar, tidak cukup kita baca, tetapi mari kita berjuang menjadi pelaksana, meresponi anugerah Tuhan itu, meresponi kasih karunia Allah itu dengan satu langkah, dengan satu tindakan sebagaimana Tuhan mau. Menuju kepada kemuliaan itu tidak ada pilihan lain. Dua pilihan itu harus dipilih antara taat dan tidak. Untuk menjadi pribadi yang bijaksana, untuk menjadi generasi keluarga yang bijaksana, harus menjadi pribadi yang taat. Kuncinya itu. Ketaatan itu yang menjadikan kita kuat, berdiri tegak di tengah-tengah goncangan zaman. Saudara, jadi tidak perlu kaget, tidak perlu kok bisa ya begitu. Suatu saat negara yang kokoh, negara yang kuat, semua itu sudah dinubuatkan. Kitab Nabi Daniel sudah menubuatkan, kitab Wahyu sudah menubuatkan tentang geopolitik. Geopolitik ini kalau sama-sama saling menguntungkan, maka terus
terus kuat. Sedikit tidak menguntungkan, maka mana yang kuat itu yang menang. Maka ketika firman ini terus saya sampaikan kepada saudara, jangan ada kata bosan. Sebab Amsal juga mengatakan, jangan bosan dengan didikan orang tua. Orang yang cepat mengatakan bosan didikan orang tua adalah anak-anak yang tidak melakukan didikan itu, sehingga seakan-akan didikan itu membosankan. Bolak-balik soal mandi diingatkan, bolak-balik soal pakaian harus ditaruh di mana diingatkan. Contohnya begitu. Mungkin saudara mendengar itu bosan, tetapi yang melihat itu ngerti nek. Anak sudah besar, tidak ngerti tertib, tidak ngerti. Ini analoginya begitu, simpelnya kan begitu. Dalam kehidupan sehari-hari kita ambil contoh. Mungkin saudara sebagai anak kadang bosan ketika dididik orang tua berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Karena you sebagai anak tidak tertib. Saya paling tidak suka ketika anak habis mandi, ganti pakaian kotor dilempar begitu saja. Saya ingatkan, sekali dua kali tidak nurut, tak lempar tempat sampah. Pastori itu tidak belakang, tidak depan. Tamu itu tidak, sekarang bisa lewat belakang, bisa lewat depan. Saudara bisa kebayang tidak ketika kondisi seperti itu, pakaian tengcrantol, pakaian di pojok sana, kotor sana sini, tidak tertib begitu. Orang akan punya pikiran batin, dididik tidak ya anak-anak sini, mesti gitu kan? Saudara di pastori tidak usah lama-lama, seminggu saja akan ngerti bagaimana orang tua itu tidak pernah diam didik mereka. Mandi masih diingatkan, wis tuwek tak gitu kan, wis tuwek tak tulis begitu, wis tuwek, udah tua. Soal mandi aja masih diingatkan bolak-balik. Ini tahun 2026. Didikan masa lalu yang hanya soal ini soal itu, yang remeh-temeh itu mestinya tidak perlu dibawa ke tahun 2026. Saya perintahkan sama Ibu Gembala saudara, itu anak-anak yang suka nyusuh itu, barang-barang yang tidak jelas itu, kalau bisa jangan masuk bulan Februari, bersihkan semuanya. Sebab roh kemiskinan itu nyantol di tempat-tempat yang nyusuh seperti itu. Barang-barang tidak berguna, kaleng-kaleng bekas mungkin. Kaleng-kaleng bekas dikumpulkan, dirosoknya, ditimbangnya payu, iya toh? Kumpul ke kayak ono kerupuk. Saudara, ini tahun 2026 harus berubah, harus menjadi generasi bertekad menjadi generasi keluarga yang bijaksana. Lah bijaksana ki opo? Iku camilan opo, makanan opo? Bijaksana itu apa sih? Menurut pemaparan keterangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, belum nanti arti bijaksana, wisdom and understanding menurut kebenaran firman Tuhan, itu pengertiannya lebih luas lagi. Bijaksana adalah kemampuan menggunakan akal budi, akal sehat, pengalaman, pengetahuan,
untuk bertindak secara arif, cermat, tepat, terutama saat menghadapi kesulitan. Tahu kapan harus maju, tahu kapan harus diam, tahu kapan harus berbicara, serta menempatkan sesuatu pada porsinya demi kebaikan, mencerminkan kedewasaan dalam berpikir, dalam bertindak. Jadi bijaksana itu ilmu yang dimiliki orang-orang yang sudah dewasa. Kalau disimpulkan kan begitu. Lah, karakteristik orang bijaksana itu seperti apa? Orang bijaksana itu mampu berpikir jernih dan mengambil keputusan berdasarkan kebenaran. Bukan kebenarannya sendiri, mampu mengambil keputusan berdasarkan kebenaran firman. Karena kita berbicara firman, kita berbicara kebijaksanaan menurut firman, wisdom menurut kebenaran firman Tuhan, bukan kebijaksanaan duniawi. Orang yang bijaksana itu arif dan tajam pikirannya. Artinya memiliki pemahaman yang mendalam, mampu melihat suatu masalah dari sudut pandang yang luas. Dengan kata lain, orang yang bijaksana itu orang sempit pikirannya, tidak pendek celananya, bukan celana pendek, bukan tidak pendek sumbunya, artinya memiliki satu tindakan pemahaman yang luas, cermat dan hati-hati, teliti, penuh pertimbangan dalam bertindak, tidak tergesa-gesa, tidak gegabah, mampu menempatkan diri, artinya tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, bekerja keras, kapan istirahat, kapan ngegas, kapan ngerem, dia ngerti. Mampu mengendalikan emosi. Orang yang bijaksana itu mampu mengelola emosinya, tetap tenang dan tidak mudah terbawa emosi saat menghadapi masalah. Ini keterangannya tuh kayak mampu mempertimbangkan konsekuensi. Jadi nek ngomong ini itu konsekuensinya apa, kalau bertindak begini konsekuensinya apa. Sesuatu yang ditanggung di balik perkataannya itu, di balik tindakannya itu apa. Jadi orang yang bijaksana ngerti. Jadi ketika sesuatu terjadi, oh itu karena taburanmu. Bahasa firman ngono. Kok ngene yo? Karena taburanmu. Makanya hati-hati, apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Amin. Amin. Hati-hati. Wong ngerti firman itu kudu makin bijaksana. Ngomong sak ngomong, mikir saja hati-hati. Apalagi sampai ngomong. Apalagi saudara ngadepi orang yang ketika saudara ngegas, orang itu diam. Hati-hati saya katakan, di mana saja ketika saudara temperamental, gaya bicaramu selalu ngegas, dan orang yang saudara hadapi selalu ambil posisi diam dan lembut, hati-hati. Saudara sedang berada pada pihak yang kalah. Jadi intinya, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mendefinisikan bijaksana sebagai selalu menggunakan akal budi, akal sehat, pengalaman dan pengetahuan, arif, tajam berpikir, serta pandai dan hati-hati dalam menghadapi kesulitan. Orang bijaksana mampu
membuat penilaian yang baik dan bertindak sesuai porsinya, tidak hanya berdasarkan penampilan luar, tetapi melalui tindakan nyata dalam situasi sulit atau emosional. Jadi wisdom and understanding, hikmat dan kebijaksanaan itu merupakan bagian terpenting untuk kita menjalani hidup, untuk kita terus melangkah dan meraih kemenangan. Daniel menghadapi tantangan, impitan, dan ini mengingatkan kita kepada sejarah Medi-Parsi, Iran yang sekarang. Persoalan demi persoalan raja di Persia itu tidak jauh dari kekuatan hikmat dan makrifat Allah yang Tuhan pinjamkan kepada Nabi Daniel. Saudara, kita perlu ngerti kenapa kok Iran sekarang sampai seperti itu. Seakan Iran itu tidak mungkin bisa tumbang. Ini detik-detik, beberapa hari ke depannya sedang ditunggu. Apakah Iran betul-betul bisa tumbang? Menurut firman Tuhan, nubuat kitab Daniel, bisa. Apalagi sampai ada pertumpahan darah, masyarakat ditembak sampai mati sekian ratus orang, maka negara-negara lain akan bertindak. Saudara, pusaran sejarah Timur Tengah itu tidak jauh dari kekuatan hikmat dan makrifat yang dipinjamkan kepada para nabi. Apa yang akan terjadi atas Medi-Parsi, apa yang akan terjadi atas Iran, itu sudah dinubuatkan oleh kitab Wahyu, dinubuatkan oleh kitab Nabi Daniel. Oleh sebab itu, ketika kita harus menjadi, kenapa kita harus menjadi keluarga yang bijaksana? Kenapa kita perlu menjadi jemaat yang bijaksana? Kalau kita tidak menjadi jemaat yang bijaksana, maka saudara tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan untuk hidup sebagai gereja, apalagi gereja organisme tubuh Kristus. Otomatis kalau tidak menjadi jemaat yang bijaksana, tidak menjadi pelayan-pelayan yang bijaksana, nanti akhirnya terseret dalam komunitas gereja palsu. Dikatakan Wahyu pasal 17, gereja perempuan Sundal Babel, gereja yang kompromi dengan dunia, gereja yang kompromi dengan mamon. Dan ini kekuatannya kekuatan mamon. Di dunia ini, negara mana yang paling kaya? Dia yang punya kuasa, menguasai, menekan negara-negara kecil yang lain. Itu nanti dimanfaatkan oleh antikris untuk menekan gereja Tuhan. Sebab itu, bagaimana kita sebagai imamat yang rajani bisa eksis sampai kita dinyatakan berkemenangan, sampai dikatakan menjadi sosok kaki dian emas. Hamba-hamba Tuhan digambarkan sebagai malaikat-malaikat jemaat, sebagai bintang-bintang yang tetap dalam genggam tangan Tuhan. Bagaimana menjadi pribadi yang bijaksana itu? Mari, Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. ayat yang ke-24. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya
ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Terus Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. ya, jadi saudara, menjadi pribadi yang bijaksana, menjadi keluarga yang bijaksana, maka setiap orang harus mendengar perkataan firman dan melakukan. Orang yang mendengar dan melakukan firman itu sama dengan orang yang bijaksana. Digambarkan yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Langkah, sikap, keputusan kita itu menentukan sejauh mana, seperti apa bangunan yang saudara sedang bangun. Sebab sikap kita untuk taat melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa, digambarkan sebagaimana kita sedang meletakkan pondasi, membangun pondasi batu yang kuat, yang kokoh. Ketika kita sudah meletakkan pondasi yang kuat, berarti kita melangkah dalam tindakan yang bijaksana. Ketika kita melangkah dalam tindakan yang bijaksana, maka ketika menghadapi persoalan demi persoalan, turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Hujan, banjir, angin, artinya teror dari berbagai sisi. Dari air pengajaran yang palsu, dari angin pengajaran yang palsu, dan seakan disemburkan naga tua yang marah sesaat anaknya lahir. Dia menyemburkan, dari mulutnya disemburkan air sebesar sungai. Itu gambaran pengajaran-pengajaran yang keluar dari mulutnya naga tua, yang disampaikan lewat nabi-nabi palsu untuk menghanyutkan anak keturunan dari perempuan yang sesaat melahirkan anak laki-laki. Artinya orang-orang yang tertinggal pada zaman antikris itu pun juga menghadapi tantangan yang tidak ringan, tidak mudah. Nabi-nabi palsu yang dibayar oleh antikris di sana hidup dalam zona nyaman, fasilitas materi, tetap khotbah, tapi khotbahnya memutarbalikkan fakta, seakan-akan pengkhotbah besar yang dipakai Tuhan, tetapi yang keluar adalah kepalsuan, yang akhirnya merusak anak keturunan yang tertinggal pada zaman antikris. Lah, balik lagi, kalau orang-orang yang tertinggal pada zaman antikris taat pada dua saksi, dua tokoh yang ditugasi oleh Tuhan untuk bekerja melayani dalam masa antikris,
ya tetap selamat. Tetapi ketidaktaatan dari orang-orang yang tertinggal itu sudah dirintis sejak masa pengungsian belum tiba. Orang yang tidak taat itu terbentuk mentalnya, itu terbentuk lama. Makanya kalau orang itu sudah terbiasa taat, apapun tantangannya, apapun kesulitannya, dia tetap berusaha taat. Tapi kalau sudah mendengar suara-suara asing, suara dagingnya, bukan firman yang didengar, tetapi suara dagingnya, itu yang paling berat. Suara asing tidak, tetapi suara dagingnya terus menggerogoti, memprovokasi pikirannya, memprovokasi menggoyang hatinya, sehingga goyang, tidak bisa bertindak dengan bijaksana. Hidup di akhir zaman adalah hidup dalam kasih karunia. Kalau saudara hidup pada zaman rasul-rasul, kalau saudara hidup pada zaman Maria, apa yang akan saudara ambil langkah saudara? Apakah seperti Maria? Apakah seperti para gembala? Apakah seperti orang Majus? Mereka terbiasa hidup sebagai penyembah, terdidik sebagai penyembah, sehingga sesulit apapun firman yang disampaikan para malaikat itu, dia hanya berkata, aku hanya hamba, jadilah berkehendak. Saudara, kita hidup di akhir zaman ini tidak ada pilihan. Kita mau berada pada zona nyaman keinginan daging kita, terus berjuang kerja keras hanya untuk mendapatkan materi, atau saudara mulai berpikir bahwa sia-sia aku berjuang begitu, kalau akhirnya fisikku, jasadku juga menjadi korban. Banyak akhir-akhir ini orang konseling, baik lewat WA, ya ngebel atau datang langsung nemui saya. Ketika di luar pastori atau di pastori mereka datang. Ujung-ujungnya apa? Mereka kecewa, mereka sakit hati, tidak pernah memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidupnya, tidak pernah ngerti, tidak pernah meresponi apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam hidupnya. Kecewa dengan orang tuanya, kecewa dengan istrinya, kecewa dengan suaminya, sakit hati dengan anak-anaknya. Saudara, kenyataan manusia akhir zaman, sakit, jiwanya sakit, akalnya sakit, hatinya sakit. Makanya hamba-hamba Tuhan pada akhir zaman, kalau tidak dekat dengan Tuhan, kalau tidak terkoneksi dengan Tuhan, banyak para pendeta juga stres, depresi, sudah mikir keluarganya, nyekolahkan anak tidak tuntas. Sementara kalau mendapat cerita dari jemaat, anaknya 3, anaknya 4, sudah lulus semua, kuliah semua. Sementara pendeta yang anaknya hanya 1, mengkuliahkan anak yang hanya 1 saja tidak mampu. Sementara jemaat minta didoakan, berjuang, dijaga jiwanya, dijaga pikirannya, dijaga jiwanya, dijaga hatinya untuk tetap terselamatkan. Gembala didoakan supaya sabar, gembala didoakan supaya lemah lembut, gembala didoakan supaya terus mengasihi. Tetapi jemaat tidak punya perasaan bagaimana harus berkorban. Jangankan berkorban, ngembalikan miliknya Tuhan aja. Ini lagi heboh generasi gereja akhir zaman. Banyak korban-korban yang dipangkas, ditiadakan.
Dan itulah rancangannya antikris. Jika sampai nanti korban sehari-hari dihentikan, tidak boleh ada pengorbanan. Semua pengorbanan harus mengarah kepada Dajjal antikris. Sudah terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku, firman Tuhan katakan, dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika ada tantangan, ada goncangan zaman, ada goncangan ekonomi, goncangan apa saja, dia kuat. Maka tahun 2026 ini, apa yang saudara tuai, saudara menjawab sendiri. Saudara masuk tahun 2026 ini, apa yang saudara tuai, itu harapan. Tetapi perlu ingat, saudara masuk 2026 ini, apa yang saudara tabur. Saudara tidak usah bertanya, suatu saat saudara siap menuai taburan saudara. Jadi ketika tahun 2026 ini, saudara menuai sesuatu yang pahit, yang mengguncang saudara, seakan saudara dibanting-banting, seakan saudara sampai merasakan seakan Tuhan tidak mengasihi. Bagaimana ketika saudara dituntut mengasihi, saudara tidak mengasihi Tuhan? Jangan salahkan Tuhan. Orang bodoh bisa hanya menyalahkan. Orang yang bodoh tidak pernah bisa introspeksi diri, tidak bisa refleksi diri. Jadi ketika saudara bertanya, saudara menanti apa? Saudara menantikan penuaian tahun 2026, ya silakan. Tetapi ingat, apa yang saudara tabur di awal 2026, itulah tuaianmu di tahun 2026. Pekerjaan Tuhan jangan dipermainkan. Firman Tuhan, Yohanes Wahyu itu hanya alat. Yang disampaikan adalah firman. Firman itu Tuhan sendiri. Yohanes Wahyu sedang berjuang juga. Bagaimana bisa mengampuni setiap saat. Sebab apa? Kegerakan pembangunan tubuh Kristus, tim pelaksana kegerakan pembangunan tubuh Kristus adalah pribadi-pribadi yang sebagaimana Maria, sebagaimana para gembala, sebagaimana orang Majus, memiliki hati kasih sebagaimana Tuhan. Tuhan itu datang ke dunia ketika melihat manusia sedang berdosa. Amin. Amin. Jadi ketika saudara melihat manusia berdosa, kadangkala saudara tidak mau nyapa, tidak mau datang. Atau bahkan ketika saudara melihat masa lalu saya, saudara mungkin tidak mau datang. Oh, mantan penjahat ternyata gembalaku. Apakah ketika saudara melihat masa lalu Daud, masa lalunya Musa, masa lalunya Saulus, dan masa lalunya para nabi, sudah tidak mau membaca firman itu? Sudah tidak mau membaca kitab Hosea? Sudah tidak mau membaca kitab Mazmur? Sudah tidak mau membaca kitab rasul-rasul? Kan masa lalu mereka seperti itu. Saudara, ketika saudara belum menerima anugerah Tuhan, maka saudara masih buta tentang kasih karunia itu. Selamanya
tetap tertutup, termeterai terhadap rancangan Tuhan. Tahun 2026 ada sesuatu yang mungkin saudara tidak pernah pikirkan yang Tuhan kerjakan di tahun ini. Saya bisa menyimpan dalam hati saya. Saya tunggu itu kegenapannya, saya tunggu kegenapannya. Sebab kalau itu saya ungkapkan, belum tentu saudara percaya tentang apa yang saya lihat. Belum tentu saudara ngerti tentang apa yang Tuhan percayakan untuk kami tanggung. Saya katakan pada istri, pada ibu gembala saudara, aku tahu tantangan yang akan aku hadapi. Pemberita kita pasti tantangannya tidak sedikit. Sampai puncaknya naga tua, iblis, Lucifer langsung. Tapi kekuatannya di mana? Gereja mempelai itu tenang. Maka ciri-ciri mempelai itu akan tampak. Tahun 2026 ini harus semakin tampak dewasa, bijaksana. Ketika sudah ngadepi masalah, iso tenang, adem, alirkan aliran air kehidupan itu. Berarti roh mempelai ada di sini. Amin. Berani katakan amin. Kalau saudara dingin, adem, tenang, ora grusak-grusuk, ora pecicilan, ora plirak-plirik karo bojone. Harus sing plirak-plirik itu ndak cuma laki, perempuan juga berani meliriki sing lanang. Akeh sampai sing lanang itu kudu meneng bae. Udah lama. Wis ampun itu. Tendang tuas, ampun. Dikeplak tuas. Sing lanang itu meneng ae kudu. Mun nek wis ngono paten ono lumah. Manusia akhir zaman. Sekarang nek yang naga tua itu menyusup dengan istrimu. Naga tua, roh naga tua itu masuk dengan bojomu, ya apa? Istri jadi ganas, suami jadi ganas. Pada asli ini gak kaya ngono. Nek kadung sayang-sayangan, ya dibelinya rambut pendek itu. Kangen ya, masa sih sesaat langsung beringas ganas seperti itu. Apa itu Roh Kudus? Ngomong lu, ngomong kan kalau Roh Kudus. Aku punya dalil, aku punya rumusnya. Roh Kudus tidak seperti itu kok. Ketika ngadepi seperti itu, gimana? Apa saudara mau tambah nantang? Wani, aku ya wani. Begitu. Bisa begitu. Maria menyembah. Jiwaku memuliakan. Hatiku bergembira karena Tuhan. Tahun ini kalau hidupmu tidak dikendalikan air kehidupan, tidak dikendalikan firman Tuhan, saudara tidak taat pada aturan kerajaan surga, bangunanmu rapuh, gampang kena badai, gampang kena hempasan banjir, gampang runtuh kena hujan. Saudara, sudah sedemikian. Berulang kali saya sampaikan sepanjang tahun 2024, 25, berulang-ulang saya sampaikan bagaimana kondisi akhir zaman, bagaimana kondisi bangsa-bangsa. Seakan orang mengatakan akan terjadi pembangunan yang dahsyat, yang megah, yang luar biasa demi kesejahteraan umat manusia. Tetapi firman Tuhan katakan akan muncul peperangan. Ketika firman itu belum disampaikan, waktu firman itu disampaikan, peristiwa itu belum terjadi kan? Ini terus sampai pecah dunia perang dunia ketiga.
Ini nanti terus. Geopolitik itu terus kencang. Indonesia juga tidak boleh mengabaikan hal demikian. Dan saya percaya Indonesia dalam lingkup kasihnya Tuhan. Tapi ketika Indonesia sudah di luar kendali kemanusiaan, maka Indonesia juga bisa menjadi ajang tekanan dari negara-negara besar. Saudara, kita harus paham, menjadi pribadi yang bijaksana berarti mendengar dan mentaati firman. Menjadi pribadi yang bijaksana berarti mendirikan rumah di atas batu. Pribadi yang bijaksana sedang melangkah untuk mengatasi persoalan hidup dan percaya tidak akan roboh. Karena apa? Dia mendirikan bangunan di atas batu. Saudara, bagaimana supaya itu nyata? Makanya tugas kita itu menjadi saksi. Tugas saudara menjadi saksi. Banyak orang susah, banyak orang bermasalah. Saudara bisa mengurai persoalan itu. Saudara saksi tentang apa yang saudara alami. Kecuali saudara tidak pernah mengalami sama sekali, maka saudara tidak bisa bersaksi. Tapi ketika saudara menerima anugerah Tuhan, saudara bisa bersaksi kepada orang yang bermasalah bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa mengurai persoalan saudara. Menjadi pengikut Kristus yang bijaksana, bukan pengikut Kristus yang biasa-biasa saja. Pengikut Kristus yang bijaksana, jadi yang siap dikendalikan oleh firman. Firman itu Tuhan sendiri. Nah, sudah sekian puluh tahun kita menerima didikan hikmat marifat. Kalau tidak diterapkan dalam hidup, ya nanti jangan menjadi iri ketika yang lain ada orang yang baru datang kok lebih cepat. Karena mereka juga sudah mengalami proses panjang menantikan pengajaran ini. Orang-orang yang datang fellowship raya di kemarin di Jogja itu, mereka rata-rata mengatakan apa? Sudah lama kami pengen ketemu, sudah lama kami mengikuti pengajaran ini, dan kami sangat diberkati. Jadi momen makan, breakfast itu mereka bisa sharing panjang lebar. Khotbah kan saya hanya 1 jam, terbatas. Tapi ketika mereka sharing, bisa mengungkapkan persoalan pribadinya, persoalan keluarganya, dan mereka terus minta didoakan. Semua penggembalaan firman itu terus membawa hidup mereka. Saudara, ketika kita ini berada pada kondisi yang sedemikian, kondisi ini mau bagaimana? Dunia semakin sulit, ini pasti. Jangan nunggu nanti brandnya, saudara baru bertindak, baru percaya. Berbahagialah kalau saudara belum terjadi peristiwa itu, tapi sudah percaya tentang firman itu. Jadi pertetapkan bahwa Kristus itu tetap, perlindungannya tetap, kuasanya tetap. Sehingga ketika saudara memasuki tahun-tahun yang sulit, memasuki tahun-tahun yang penuh tantangan, lu tetap menyembah Dia, utamakan menyembah Dia. Orang yang bijaksana itu jangan gampang terpengaruh. Mau fellowship penyembahan, kumpul penyembahan,
Kadang WA satu sama lain, mau berangkat tidak, untuk rasa-rasa, aku belum tergerak untuk penyembahan. Yang mau silahkan, Tuhan tidak memaksa. Yang penting tugasku sudah selesai, firman tak sampaikan bahwa menjadi pribadi yang bijaksana seperti ini. Tidak usah saling salahkan sana sini. Nanti nyalakan anak-anak pastori juga disalahkan, full timer juga disalahkan. Ya mohon ampun, mungkin mereka juga berjuang mengelola pelayanan diakonia. Bukan berarti mereka tidak sembahyang. Mereka jubir setiap saat, sudah kerja keras begitu, mereka juga harus sembahyang. Tentunya tentang waktu tidak perlu saya umumkan bolak-balik kan. Bukan berarti wah orang-orang pastori sekarang kok hanya ngejar materi saja. Saudara, untuk operasional kegerakan, saudara kebayang tidak? Bagaimana operasional kegerakan yang semakin gembala, mobilitasnya semakin tinggi. Mak bicara kalau hitung-hitungan dana operasional dari mana? Pelayanan diakonia tidak salah, silakan dikelola dengan baik. Saatnya sembahyang, saatnya ibadah, saatnya di pelayanan bersama dengan gereja-gereja yang lain, atur yang baik. Tidak akan rugi kok. Ada orang itu yang hanya buka sekian jam, konsekuen, sekian tutup. Tuhan sanggup kok menggantikan berkatnya. Tuhan tidak salah mengalirkan berkat. Jangan pelit dengan Tuhan. Bukan berarti kalau ditunggu sampai malam atau sampai pagi terus berkatnya banyak, juga tidak bisa juga begitu. Bertindaklah bijaksana. Saudara, contohnya ke luar kota, ini kesaksian supaya saudara juga ngerti, jemaat juga ngerti. Gembala itu berjuang bagaimana mereka juga eksis sebagai para full timer. Saya tidak bisa bayar mereka, cukup mereka makan, minum, tercukupi itu. Mereka berjuang bagaimana eksis sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Maka mereka harus berjuang, kemampuan yang ada, lokasi yang ada, buka itu, warung itu, kelola dengan baik. Gembala keluar kota gitu, apalagi keluar pulau, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Kalau bukan karena mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tidak bisa saudara. Para penatua bendahara ngerti berapa pemasukan, ya kan? Mau fellowship ke Jogja gitu, saya itu tenang banget. Ibu gembala saya, Bi, ini rasa takut soal nanti bagaimana ini dan bagaimana bensin tau dari itu kan, tolong tidak usah tanya, udah ayah ringkas pakai masuk kan, kau persiapkan semua, ditata masuk, tepat waktunya Tuhan kirim berkat. Kita ini hamba Tuhan, saudara, dan memang begitu. Kalau saudara yang pegawai negeri, saudara yang pegawai perusahaan, kan jelas tiap tanggal sekian gajian sekian jumlahnya, oke. Kalau gembalamu kan tidak begitu kan. Kadang itu menghadapi kenyataan untuk yang terkait dengan keuangan gitu ya. Saya berjuang bagaimana menawan pikiran tetap tenang, hati tetap tenang, fokus kepada Kristus. Aku ini hambanya Tuhan. Dan ya begitu. Waktu mau ke Jogja ya begitu. Saudara bisa hitung totalnya berapa, bensinnya berapa, PP, udah.
perpuluhan masuk berapa, tinggal hitung aja. Saya belak-belakan. Kayaknya kalau tertib jemaat tertib persepuluhan, kalau enggak, apakah dengan tidak mengembalikan miliknya Tuhan itu terus saudara kecukupan berlimpah-limpah? Tak yakin tidak juga kan? Terus kekurangan gitu kan? Tuhan mencukupi gembala saudara, Tuhan kirim orang juga. Kurang berapa? Kurang 2 hari, kurang sehari mau berangkat Jogja. Kan perlu ini, perlu itu. Nah, ada Pak Gem, tolong diterima, ada berkas sedikit. Kurang berapa jam, ada transfer lagi. Kurang berapa jam itu? Pak Gem, maaf, ada berkas sedikit. Sedikit menurut saya itu cukup untuk pulang pergi, saudara. Yang barusan itu mobil itu saatnya pajak dan ganti plat. Ini tanggal 16 ini. Wah, kurang nih, katanya sekian ya. Loh lah, terus kamu nanti wis nggak apa-apa, wis tenang aja. Kok mayai kan ada sih. Duh iya. Itu kira-kira kan 6,5 juta. Ya kepotong ini dan itu, ada berkat disisihkan untuk ke situ dari gembala saudara itu. Kapan itu ada berkat disisihkan ke situ, dicepain gitu, dikalung untuk apa begitu. Hanya kurang banyak, kurang kira-kira 2,5. Ini nyata real. Sayanya udah lebih tenang aja. Nek wayai nguruskan ya ada berkatnya. Saatnya saya urus, ya ada. Kekurangannya tadi ada tepat waktu. Manusiawinya apa enggak bertanya-tanya? Iya bertanya-tanya. Yang tidak disangka-sangka, orang yang tidak pernah disangka-sangka gitu-gitu. Itu jumlah yang besar, saudara. Tolong diterima berkat sekian. Saudara, kalau kita tenang, yang penting kita memuliakan Tuhan. Yang penting kita mengagungkan Tuhan. Maka Tuhan sanggup atasi semuanya. Tuhan sanggup mengatasi semuanya itu. Kalau saya itu mau bercerita tentang hal-hal yang terkait dengan operasional begitu banyak kesaksian-kesaksian yang di luar nalar. Kesaksian saya yang di luar akal saya, tapi dikerjakan Tuhan. Orang yang tidak pernah, yang tidak saya kenal juga, itu transfer berkat itu. Menurut saya tidak sedikit. Saudara, jemaat sangat dikasih oleh Tuhan ketika kita ini belajar taat. Sekalipun ketaatan itu pedih, ketaatan itu salib, apalagi menyangkut hitung-hitungan rupiah. Wah, tak hitung-hitung tanggunganku sakmene sebulan sakmene. Lah nek dienggo perpuluhan gue buah sulung gue ini gue itu gue macam hotel dan bengek orang mungkin aku urip koyo ngene iki. Lambene wis salah dengan Tuhan. Bibirnya sudah salah dengan Tuhan. Saya itu anak kampung, anak desa. Aku bukan orang pinter. Tapi dalam hal persembahan-persembahan itu, sejak saya sekolah minggu di gereja Kristen Jawi,
Saya sudah dididik dan itu melekat dalam hati saya. Saya anak SD di GKJ, setelah itu SMP, SMA, saya di GPDI. Semakin disiplin gembala saya mendidik saya soal persembahan-persembahan. Dan itu melekat. Ketika kita disiplin dengan Tuhan, mendengar perkataan firman itu dan melakukannya, maka kita ini bijaksana. Orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Dan ketika ada masalah, ada persoalan, kita jadi kuat. Kita jadi pribadi yang tangguh, pemenang. Menang menaklukkan pikiran, menang menaklukkan hawa nafsu, menang dan akhirnya bisa menciptakan suasana damai, suasana sukacita. Di tengah-tengah kepedihan saudara, sudah bisa memberkati banyak orang, mengalirkan kesaksian, mungkin lewat pujian, mungkin saudara imam, pemain musik, mungkin saudara para singer, saudara worship leader, banyak yang diberkati saudara. Sehingga yang dari Hawaii, dari Kroasia, dari Malaysia, mereka sangat diberkati Tuhan, pulang dengan sukacita yang luar biasa. Saudara, proses, di balik proses-proses itu ada satu anugerah yang luar biasa. Tetapi orang yang mendengar perkataanku, dikatakan, dan tidak melakukannya, dikatakan apa? Ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, ketika saudara membangun bangunan yang sama, cepat-cepat merendahkan hati, menundukkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita bertindak bodoh, maka saudara sedang membangun bangunan yang rapuh. Ketika saudara bertindak gegabah, saudara sedang membangun bangunan yang sangat lemah. Semegah apapun tampaknya, tetapi bangunanmu lemah. Sebab sudah tidak melibatkan Tuhan dalam hidup saudara. Sudah sedang meringankan Tuhan. Tugas pelayanan itu tugasnya para imam. Imam-imam yang rajani, yang ditebus oleh darah anak domba. Imam-imam yang berkerajaan surga. Kerajaan saudara bukan kerajaan dunia. Kerajaan imam itu kerajaan surga. Oleh sebab itu aturan yang kita ikuti harus aturan kerajaan surga. Wayai pelayanan-pelayanan, kan gitu. Ini bukan himbauan saya. Aturan kerajaan surga begitu, karena kerajaan kita adalah kerajaan surga. Dan imamat itu berada dalam komando imam yang dipercaya di tengah-tengah umat. Petugas pelayan imamat itu benernya begitu. Adanya hanya iya, tidak ada tidak. Karena apa? Semua adalah imam yang rajani, yang ditebus oleh darah anak domba sendiri. Yang nebus adalah pribadi yang punya kerajaan itu sendiri. Roma pasal yang ke-5. Dibaca kitab Roma pasal yang ke-5.
pasal 5. Ayat yang ke 1 mulai. Ayat yang pertama, hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita ini taat pada kebenaran firman Tuhan, taat menjalani tugas kita masing-masing, maka kita ini damai. Damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka itu menimbulkan proses, itu menimbulkan penderitaan, itu menimbulkan kesengsaraan. Tetapi kita senang, kita bermegah karena penderitaan salib itu. Orang lain membodoh-bodohkan kita ketika kita menderita salib, ketika kita menyangkali diri. Tetapi ini satu kemuliaan. Kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Terus ketekunan yang menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kalau kita ini tahan uji, diuji maka kita tahan uji, ditempa, dimurnikan, maka kita tetap memiliki kemurnian hati, kita tetap mengalirkan kekuatan kasih itu, maka kita berharap pada pengharapan yang tidak mengecewakan. Apa pengharapan kita? Itu kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu menjadikan kita, dikaruniakan kepada kita, karena waktu kita lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi ketika kita berdosa, kita lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka. Di dalam surat Yohanes dikatakan, karena Kristus sudah memberi contoh teladan seperti ini, maka kita yang mengasihi, kita yang mendapatkan roh kasih karunia, harus melakukan seperti Yesus lakukan. Apa? Ketika ketemu orang berdosa, saudara, bebaskan mereka dari dosa. Ketika ada yang tercerai-berai, bagaimana kehadiran bisa mempersatukan yang tercerai? Ketika ada yang tidak damai hatinya, bagaimana saudara bisa membawa damai itu? Saudara, ketika kita lemah, Kristus telah mati supaya kita kuat. Kita lemah, siapa yang mau mati? Sebaik-baiknya saudara, punya saudara akrab, saudara kandung, belum tentu mau mati bagi saudara. Apalagi saudara tidak punya uang, wis lemah, miskin, saudara pasti dibuang. Akak-akaknya betul? Iya kan? Di dunia kan begitu. Sudah miskin, lemah, wis tuwek, biasanya langsung digeledak, ditinggal, perlu dibuang. Tapi kasih Kristus tidak seperti itu. Kasih Kristus ketika saudara lemah, ketika kita lemah, ketika kita orang-orang durhaka, justru kasihnya itu berlimpah atas kita. Terus itulah kasih karunia.
Terus Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. ya. Terus Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. ketika kita masih berdosa, Kristus rela mati. Ini kasih karunia. Apakah Maria tidak berat menanggung beban seperti itu? Maria mematikan perasaannya, Maria mematikan egonya, Maria menaklukkan pikiran sehatnya, Maria menaklukkan perasaannya. Demikian pun Yusuf, demikian pun para gembala dan orang-orang Majus itu. Saudara, kalau kita menerima kasih karunia, maka kita harus siap melaksanakan tugas kerajaan. Untuk apa? Berkorban bagi orang berdosa. Kalau saudara belum bisa berkorban bagi orang berdosa, berarti saudara belum menerima kasih karunia. Karena imam-imam yang berkerajaan ditugasi untuk itu. Siapa yang bisa membuka meterai itu? Dikatakan anak domba yang disembelih, yang layak membuka meterai-meterainya dan menerima gulungan kitab itu. Ayo pasal 5. Kita melaksanakan kegerakan pembangunan tubuh Kristus dengan pengajaran kitab Wahyu yang laksana air kehidupan. Kalau kita tidak rela berkorban habis-habisan demi menyatunya zaitun sejati dan zaitun liar, ketika jumlah bilangan dari bangsa kafir itu genap, maka saatnya Tuhan memahamkan, membuka meterai yang menutup pikirannya Israel selama ini, yang menutup hatinya Israel selama ini. Kalau sekarang mereka punya proyek besar-besaran di Israel Selatan, membangun perumahan, tujuannya apa? Supaya 12 suku itu seluruhnya pulang ke Kanaan. Ini proyek besar. Sudah banyak bangunan-bangunan. Ini juga nubuatan dan sudah digenapi, mulai tergenapi. Kalau nanti 12 suku dari keturunan Yakub itu sudah pulang ke sana, akhirnya pertobatan nasional terjadi. Ketika pertobatan nasional terjadi, berarti Harpaso itu sudah sangat dekat. Itu real. Israel Selatan juga dibangun perumahan-perumahan dan dihimbau seluruh keturunan Yakub harus pulang ke Kanaan. Saudara, sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, orang yang memusuhi Israel itu cilaka. Orang yang mengutuk Israel itu celaka. Apa sih beratnya dunia ini memberkati? Sebab orang yang memberkati Israel, dia akan diberkati. Itu perjanjian antara Israel, mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub. Perjanjiannya dengan Tuhan Sang Pencipta itu begitu. Sebab itu, ini rancangan Tuhan sedemikian rapi. Kita tidak bisa egois, membangun rumah tangga, tercukupi, punya rumah, punya perabot, sarana prasarana lengkap, setelah itu sudah target kita tercapai. Jemaat kegerakan pembangunan tubuh Kristus lewat pengajaran kitab Wahyu ngerti bahwa visi yang Tuhan taruh di pundak kita adalah
menyatunya Israel dengan Zaitun liar. Kesempurnaan gereja Tuhan pada akhir zaman. Kita sampai di mana? Apakah kita masuk dalam zona itu atau tidak? Kalau tuh saudara tidak diizinkan Tuhan masuk kepada zona itu, paling tidak saudara punya pengajaran yang kuat untuk saudara salurkan kepada anak saudara, kepada generasi saudara yang kemudian. Jika kita mengerti, dia anak keturunan kita tidak menjadi bulan-bulanan antikris. Wahyu pasal 13 dikatakan, yang penting di sini adalah kebijaksanaan. Apa arti dari angka 66 itu? Balik lagi, orang yang ngerti adalah orang yang bijaksana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka ketika kita masih berdosa, Tuhan sangat memperhatikan kita. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. ya, dan bukan hanya itu saja, terus Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. amin, puji Tuhan. Bersyukur ketika kita masih seteru, kita masih lemah, kita masih berdosa, kita diperdamaikan oleh kematiannya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh karena kemuliaannya, oleh karena hidupnya yang kekal itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, jaga perdamaian, jaga hatimu tetap damai. Jangan biasakan diam, menyimpan kepahitan hati, supaya ginjalmu sehat. Jangan simpan kepahitan hati, supaya livermu sehat. Kelola emosimu dengan baik, supaya organ-organ tubuhmu, pencernaanmu sehat. Jaga persekutuan dengan firman yang jernih seperti kristal itu dengan baik. Seluruh hidupmu sehat. Jaga pikiran saudara. Saudara bebas mendengar cerita orang, tetapi di dalam hatimu ada filter, ada pertimbangan. Kalau sudah terpengaruh oleh firman kebenaran, saudara taati, jalani dengan baik, sudah diberkati. Tetapi kalau sudah terpengaruh dengan ocehannya orang-orang yang tidak benar, saudara pasti menanggung akibatnya. Jalani hidup tahun 2026 dengan baik. Taburlah kebenaran, taburlah kedamaian, pasti sudah menuai kemuliaan hadirat Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mulia, sembah Raja mulia.
belum pernah saudara lihat. Dari hari ke hari Tuhan akan kerjakan dengan dahsyat. Yesus. Masing-masing pribadi menundukkan diri di hadapan Tuhan, melembutkan hati di hadapan Tuhan. Ketaatan terhadap aturan kerajaan surga. Supaya para imam merasakan dahsyatnya perlindungan. Ketetapan kerajaan surga, supaya para imam boleh melaksanakan dengan penuh kasih. Sudah dipercaya pekerjaan besar pada akhir zaman di tengah-tengah goncangan, bukan di tengah-tengah situasi yang aman, yang damai. Kasih karunia, kita perlu kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan mengasihi setiap pribadi, Tuhan melawat setiap pribadi. Kami sadari kami tidak berdaya tanpa Tuhan, kami lemah tanpa Tuhan. Tetapi kekuatan kasih-Mu terus mendidik kami, melatih kami, sampai kami menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji, sampai menantikan apa yang kami harapkan menjadi bagian kami sepenuhnya. Kemuliaan yang kekal, yang sempurna, sebagaimana Tuhan kehendaki. Berikan kekuatan, berikan pemulihan, kesembuhan. Yang baru mengalami perawatan, pemulihan dari sakit penyakit, Tuhan tolong. Zaman kuasa-Mu, kuasa darah-Mu mengampuni segala dosa, cacat celah, mentahirkan dari segala kelemahannya. Dan Tuhan memberikan kekuatan baru atas yang tercerai-berai dipersatukan. Yang gagal Tuhan tegakkan, Tuhan buat berhasil, karena Tuhan yang campur tangan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu, berkati gereja Tuhan, berkati para hamba-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati bangsa kami Indonesia,
Berkati para pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin dapat melaksanakan tugas konstitusi dengan baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas kasih dan anugerah. Haleluya. Amin.